Bapak Ibu semuanya, Shalom Alaikum. Amang Pastor alias Pak Romo mau memberikan katekese. Mumpung kita berjumpa, nanti boleh dibuka pertanyaan-pertanyaan sebelum makan. Ada makan ya Pak ya? Bujur melala. Ya. Terima kasih. Baru kan? Baru sih ya. Jadi bujur melala betul kan? Iya. Katekese yang pertama berkaitan dengan pemberkatan atau pemercikan air. Biasanya kalau orang ada pemberkatan, pemercikan air, nyanyiannya selalu apa coba? Setiap kali pemercikan air, syukur Bapa. Nah ini kurang pas. Kenapa? Pemercikan air itu ada dua arti atau dua makna yang tidak bercampur sebenarnya. Pemercikan air itu punya dua arti atau punya dua makna. Yang pertama, kenangan pembaptisan. Yang pertama, kenangan pembaptisan. Yang kedua, pemberkatan. Contoh, pada saat kita di gereja, Vigili Paskah, itu ada pembaharuan janji baptis. Setelah itu perciki air. Nah, pemercikan air pada saat Vigili Paskah maknanya apa? Kenangan pembaptisan. Kita pernah dibaptis, diperciki air lagi, itu artinya apa? Mengenangkan kita sudah dibaptis. Contoh yang kedua, orang yang meninggal dunia di dalam peti, ya, kalau kita pas nyanyi itu, pas nyanyi requiem itu nyanyinya apa? Tuhan berikanlah diperciki air kan? Kenapa jenazah diperciki air? Padahal kan sudah mandi itu, sudah dimandikan kan? Karena orang ini sudah dibaptis dalam nama Yesus. Ini tandanya kenangan pembaptisan. Itu contoh yang kedua. Contohnya banyak, dua saja. Sementara makna yang kedua bukan makna pembaptisan, tapi makna pemberkatan. Contoh baru saja, rumah diperciki. Apakah ada rumah dibaptis? Tidak. Nggak ada. Kalau ada ya begini kau ini ya. Rumah tidak dibaptis tentu saja, tapi diberkati. Berarti arti pemercikan air pada saat pemberkatan rumah, berarti artinya apa? Pemberkatan, bukan pembaptisan. Contoh yang kedua tadi, benda-benda rohani diperciki air. Memangnya benda-benda rohani dibaptis? Kan tidak, tapi diberkati. Berarti ada dua makna pemercikan air suci yang perlu kita bedakan. Nomor satu, pembaptisan atau kenangan pembaptisan. Nomor dua, pemberkatan. Sementara itu di mana-mana pokoknya asal ada air, syukur kepadamu Tuhan. Gak peduli apapun, pokoknya asal ada air, syukur. Pokoknya ada air, syukur. Jangan-jangan kalau lagi di rumah guyur air, syukur gitu. Itulah. Padahal kalau kita perhatikan lagu syukur kepadamu Tuhan, nanti di rumah boleh dibuka. Itu maknanya apa lagu itu? Pembaptisan. Nanti di bagian-bagian terakhir ada syukur atas baptis yang mulia. Nah, kalau suasananya pemberkatan rumah, terus nyanyiannya pembaptisan, sejak kapan rumah dibaptis? Baru tahu ya? Nggak apa-apa. Baru tahu lebih baik daripada nggak tahu. Tapi kalaupun nggak tahu, tetap boleh masuk surga. Hanya kalau tahu, akan lebih pas, akan lebih klop dengan makna. Di beberapa lingkungan yang lain pernah terjadi itu pas rezeki syukur ya nggak apa-apa, saya diem aja sambil sedikit senyum dalam hati, nggak marah, cuman oh berarti rumah ini dibaptis gitu ya. Sejak kapan ada baptisan rumah gitu ya? Maka sekarang praktis, pengertiannya dulu sudah paham ya. Pembaptisan atau kenangan baptis, pemberkatan ada dua, berarti beda. Maka kalau pemercikan air hubungannya dengan kenangan baptis atau pembaptisan, lagunya syukur kepadamu. Tapi kalau pemberkatan rumah contohnya, bukan pembaptisan, lagunya apa? Ya bukan syukur kepadamu tentu saja, karena bukan pembaptisan.
Lagu yang umumnya cocok untuk mohon berkat adalah nyanyian-nyanyian Roh Kudus. Jadi nyanyian-nyanyian Roh Kudus itu yang paling cocok untuk setiap situasi pemberkatan. Contoh, pemberkatan rumah pada saat pemercikan air, kita boleh nyanyi Roh Kudusnya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Contoh, itu apapun nyanyian Roh Kudus itu cocok ketika ada pemercikan air yang maknanya sebagai berkat. Kenapa? Karena berkat itu turun dari Tuhan melalui Roh Kudus. Bahasa gampangnya, Tuhan itu di atas sana, di surga kan jauh dari kita. Yang menyambungkan berkat itu karena adanya Roh Kudus. Berkat-berkat bisa turun, bahasa tanda petiknya yang membawakan turun adalah Roh Kudus. Maka dikatakan utuslah Roh-Mu ya Tuhan, agar apa? Menjadi baru, diberkati menjadi baru. Jadi bahasa gampangnya Roh Kudus itu yang memungkinkan turunnya berkat-berkat. Roh Kudus itu yang membuat berkat dari Tuhan yang di atas itu bisa sampai kepada kita di bumi, kepada manusia, kepada benda-benda, kepada rumah dan lain sebagainya. Jadi itu, maka praktisnya adalah kalau suatu kali nanti ada pemercikan air yang maknanya berkat, nyanyilah nyanyian Roh Kudus. Yang mana, Amang Pastor? Yang manapun nyanyian Roh Kudus sama. Apa itu Roh? Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, datanglah Roh Pencipta, datang ya Roh Pencipta, kunjungi, dan seterusnya kan gitu kan. Kunjungi kan? Nah itu, kunjungi kan? Disuruh atau bukan disuruh, Roh Kudus kok disuruh ya? Diminta atau dimohon mengunjungi. Dimohon atau diminta untuk turun ke bumi, untuk membawakan berkat. Jadi begitu. Suatu saat nanti kalau ada pemberkatan rumah, jangan terus syukur Pak. Salah apa enggak? Enggak. Hanya enggak pas gitu aja. Enggak pas ya. Lucu gitu aja, lucu. Karena sesuatu mesti pas. Yang sering saya pakai contohkan, kalau anak SD upacara menaikkan bendera, nyanyinya apa? Indonesia Raya, gitu kan? Itu yang pas. Coba, hormat bro, balonku ada lim. Ya nggak pas. Itu aja sih sebenarnya. Itu sebagai pembuka, jadi langsung praktis nanti supaya tahu memilih nyanyian apa supaya pas sesuai dengan maknanya. Kita sudah tahu dua arti pemercikan air.